Sukacita buat kesempatan yang Tuhan berikan kita kembali dapat menikmati ibadah, dan seperti yang udah kita jalani, untuk supaya kita bisa fokus dalam mengikuti ibadah, diharapkan semuanya bisa dalam kondisi video on supaya kita bisa lebih konsentrasi dalam ibadah ini. Hari ini tema kita tentang The Man of God, jadi pria penjaga. Ini satu bagian seri dari Brother Keeper sepanjang bulan April ini. Dan kita berharap lewat komunitas ini kita bisa saling melengkapi, bisa saling menopang. Seperti tema tadi, pria penjaga, kita akan saling menjagai satu sama lain supaya iman kita tetap teguh. Tema ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Juli Ardianto dari Jakarta. Kemudian pujian akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Baren Sitanggang, host oleh Bapak Filipus Susma, dan saya sebagai moderator Andreas. Kita akan segera mulai ibadah kita. Saya persilakan Bapak Baren. Oke, selamat malam Bapak-Bapak yang kasih Tuhan. Selamat malam Pak Juli Ardianto, selamat malam Pak Haiki, Bapak Yusman, Pak Paul Saitun, Pak Andreas, Om Samsudi, banyak sekali ya. Ini masih 20, saya nggak bisa kebaca lagi. Semuanya selamat malam Bapak-Bapak ya. Puji Tuhan, malam hari ini selamat malam Bapak Daniel ya. Malam hari ini kita akan mulai ibadah kita di dalam ibadah AMC ini. Percaya dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, Tuhan ada di sana, ada beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sebentar memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, dan juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian pada Tuhan. Dalam kuasa bisa badai bergelora, ku akan terbang bersama. Atas semesta tenang sekali, tenang sekali, lagi kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tenang sekali, kau di saat lagi kita naikkan pujian ini.
tenang sebab ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allah. Mari kita sembah Dia, Bapak yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap sembah tadi tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah syukur, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang besar bagimu. Syukur bagimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Sekali lagi katakan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan malam hari ini. Mohon kesediaan untuk Bapak Yusman memanjatkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari Tuhan, malam yang indah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami Tuhan, Kau prianya Allah Tuhan, telah Tuhan kumpulkan kembali untuk beribadah di AMC ini Tuhan. Tuhan hadir, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Allah memenuhi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan bahu yang kemarin pada malam hari juga Bapak, Saudara Baren, juga Bapak Pendeta Juli Ardianto yang akan menyampaikan isi hati Allah. Memakai urapi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, untuk sinyal internet Tuhan, Tuhan tolong Tuhan agar semua dapat stabil Tuhan, dan kami dapat menerima berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Amin ya. Kalau kita di Bandung ini hujan ya, beberapa hari ini deras-deras banget tadi, hujannya deras banget ya. Nggak tahu di kota lain gitu ya, mungkin ada yang join bersama dengan kita dari beberapa kota ya.
Nggak tahu sama musimnya nggak ya. Tapi saya perhatikan tadi itu deras banget hujannya ya. Tapi malam hari ini hujan tidak menghalangi kita untuk tetap kita beribadah pada Tuhan. Amin. Barangkali ada bapak-bapak yang ingin bersaksi ya. Mungkin seperti ini, saya mau ngali dulu dalam kesaksian saya ya. Puji Tuhan, Bapak-Bapak yang kasih Tuhan, saya ada sebuah kesaksian 6 hari lalu itu seperti ini. Memang saya ini ada banyak hal mengalami tantangan dalam kehidupan secara pribadi di dalam hal fisik ya, kesehatan seperti itu. Dan saya akhirnya gini memutuskan untuk saya makan vitamin lah gitu ya. 6 hari lalu itu saya membeli vitamin di salah satu toko obat di Bandung ini, dan saya memilih-milih vitaminnya seperti itu. Tapi sebenarnya gini, kalau biasanya saya konsumsi vitamin C itu 500 mg gitu ya. Saya beli di apotek biasa seperti itu, dan umum saya tidak mengalami gangguan apa-apa. Tetapi ketika 6 hari lalu itu saya membeli obat vitamin itu maksud saya seperti itu hanya 300 mili gitu ya vitaminnya, dan artinya bahwa saya konsumsi dalam sebulan itu karena ada di dalam kapsulnya itu ada 30 kapsul seperti itu. Tetapi nggak tahu itu yang mengawali saya, Bapak-Bapak kasih Tuhan, 6 hari yang lalu itu ulu hati saya itu sakit sekali Bapak-Bapak. Disentuh aja sakit banget. Ya kan? Disentuh di area ulu hati itu sejengkal dia seantero ulu hati itu kalau disentuh aja sakit sekali Bapak-Bapak. Saya sampai gini berpikir seperti ini, ya Tuhan, ini penderitaan ini kok nggak berakhir-akhir ya dalam tubuh kesehatan saya seperti itu ya. Saya bermaksud untuk memulihkan kesehatan. Gini, saya bukan menuduh bahwa obat itu yang melakukan saya sakit seperti itu ya. Tetapi bersamaan dengan itu, ketika saya mengkonsumsi itu di siang harinya, malam harinya itu saya mengalami gangguan itu, Bapak-Bapak. Dan saya berpikir seperti ini, ada apa ini ya? Dan di hari berikutnya saya coba lagi, saya konsumsi obat itu, sama aja. Dan akhirnya di hari ketiga, saya akhirnya putuskan untuk tidak mengkonsumsi obat itu, tapi sama aja. Dan ulu hati saya itu sakit sampai 4 hari, Bapak yang kasih Tuhan. Dan akhirnya 2 hari yang lalu saya bergumul secara pribadi, saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, ini angkat penyakit gitu ya. Pagi harinya sembuh Bapak-Bapak yang kasih Tuhan. Bayangin. Luar biasa. Jadi 4 hari saya alami itu, ini yang serius karena apa? 2 hari lalu saya sudah putuskan ke dokter. Sudah saya cari dokternya dan sudah ketemu, tinggal saya daftar ke dokter internis di salah satu di Kota Bandung ini. Saya harus pergi, saya kunjungin dia karena apa? Ini bagi saya serius. Hanya istri saya yang saya ceritakan seperti itu. Tetapi di saat saya memutuskan bahwa saya besok saya harus pergi ke dokter seperti itu, saat waktu yang bersamaan, saya juga meminta salah satu hamba Tuhan yang ada di Kota Bandung ini berdoa bagi saya malam hari ini. Sebelum saya tidur, tolong doakan saya, hamba Tuhan gitu ya. Dan akhirnya beliau mendoakan saya. Paginya saya tidak mengalami sakit itu lagi, Bapak, sampai hari ini. Luar biasa. Saya pikir ini mujizat Tuhan luar biasa. Saya pikir gini, saya nggak pernah mengalami seperti ini seumur-umur. Sakit sekali ulu hati saya. Gitu ya. Itu yang mau saya saksikan Bapak-Bapak kasih Tuhan. Dan saya sekali lagi akhirnya menghentikan, saya tidak mengkonsumsi vitamin saya itu lagi. Dan saya seperti ini, berpikiran positif, barangkali bukan karena itu. Karena memang miligramnya 300 mili ya, berarti lebih kecil dari yang 500 seperti itu. Tidak menyebabkan. Saya tanya juga Gembala Lukas seperti itu, kenapa ini Kas? Saya bilang gitu. Barangkali Kak nggak kuat ya lambungnya gitu ya. Tapi nggak mungkin, biasanya juga saya konsumsi vitamin C itu 500 mg. Saya katakan seperti itu. Tapi saya bergumul dan bergumul, 2 hari lalu itu saya mengalami kesembuhan, hilang. Bapak kasih Tuhan. Puji Tuhan, ini suatu kemurahan Tuhan yang saya rasakan ya. Untuk pertolongan Tuhan, dan saya bisa beraktivitas semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak-bapak kasih Tuhan, barangkali yang ingin bersaksi ya. Oke, silahkan Bapak-bapak, saya persilahkan waktunya. Ada yang ingin bersaksi, Bapak-bapak? Oke, barangkali mungkin ada secara spontanitas nanti untuk bersaksi ya di hari-hari berikutnya. Kita akan langsung melanjutkan acara kita, kebaktian kita malam hari ini, ibadah kita. Ya, kita siapkan hati kita untuk
mendengar firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Juli Ardianto, ya. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terjun, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terjun, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terjun, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, Kau gembala yang baik. Oh, mari sekali lagi katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Ini yang kami yakini hingga saat malam hari ini, Tuhan. Engkau gembala kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami dan yang senantiasa tulus bagi kami semuanya, Tuhan. Tulus menggembalakan kami, Tuhan. Terima kasih sehingga kami senantiasa Engkau bawa, Tuhan, pada air yang tenang, pada rumput yang hijau, Tuhan. Dan kami tidak tersesat, Tuhan, oleh karena Engkau menjamin kami semuanya. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Dan sebentar kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Juli Ardianto. Pakai kehidupannya urapi Tuhan, melengkapi dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang disampaikan malam hari ini benar-benar isi hati Tuhan, dan kami merasakan sesuatu lawatan Tuhan secara luar biasa. Terima kasih. Kami semuanya persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada host ataupun langsung kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Baren untuk pujiannya yang menguatkan kita semuanya. Kita akan langsung masuk dalam sesi kita, The Man of God, pria penjaga, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Juli Ardianto. Saya persilakan Pak. Selamat malam pada kaum pria yang berbahagia pada malam hari ini. Sampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya boleh menyertai dan memenuhi kita yang mengikuti ANC ini. Shalom. Karena kemurahan Tuhan saja ini sebenarnya saya Tuhan kasih kekuatan malam hari ini bisa ada bersama-sama. Persis seperti kesaksian Saudara Baren tadi ya, Bapak Baren. Pada kemarin saya mengikuti acara seminar dari MPGPPS mulai dari jam 5. Jam 7 saya mengalami serangan sakit yang sama seperti yang dialami Pak Baren tadi. Ya, di ulu hati ini seperti diiris-iris. Sebenarnya sudah beberapa kali saya ini. Duh, kenapa ini? Apa saya salah makan? Makan apa ini? Nah, cuma karena itu biasa di perut kan langsung lemes ya. Nah, saya kemudian bongkar-bongkar itu dompet obat saya lihat ada beberapa obat yang bisa saya jadikan rujukan. Jadi saya minum. Biasanya minum biasa karena nggak bisa nahan sakit, saya minum double. Di antaranya obat asam lambung. Karena biasanya sakit di perut itu asam lambung dengan pencernaan. Jadi saya makan lansoprazol 2, langsung juga saya tambah dengan obat radang kalau takut ada luka. Saya minum dexamethasone plus penahan sakit Voltadex. Nah, saya tambah lagi dengan polisilen 2. Sampai jam 12 malam itu baru saya bisa tertidur, sudah agak reda sedikit. Ya, sakitnya bukan main. Saya berpikir besok kalau nggak kuat bagaimana ini ya. Tapi saya satu keyakinan besok sembuh karena pagi jam 9 saya harus mengikuti sidang MPL MP sampai jam 5 sore. Ya puji Tuhan tidak ada kumat lagi. Sampai hari ini Tuhan kasih kekuatan, hanya masih sedikit lemes saja karena perut itu menghantam jadi lemes. Kedua, saya rupanya gagal paham akan tema daripada malam hari ini. Jadi saya sudah siapkan beberapa hampir semingguan begitu, saya siapkan temanya penjaga manusia. Nah, baru hari Selasa saya dapat info yang benar. Temanya adalah pria penjaga. Nah, jadi dalam waktu Rabu ya, Rabu Selasa siang dan Rabu siang itu saya coba menyusun kembali untuk tema pria penjaga. Jadi ada 2 tema yang saya sudah siapkan, dan izinkan saya untuk men-share dulu untuk kita masuk dalam renungan kita pada malam hari ini. Sudah masuk ya? Ini baru benar ya, pria penjaga. Di menit-menit terakhir pun saya masih harus membenarkan temanya tadi ini. Ya, the man of God. Saya coba tadi tulis man of God. Ya, sebenarnya tidak terlalu salah ya. Masih salah 1, salah 2, salah 3 masih lulus gitu ya. Nah, puji Tuhan. Saudara, pria penjaga, the man of God. Saya menjumpai bahwa istilah ini pertama kali muncul ya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9. Ketika Kain berpredikat sebagai penjaga Habel. Memang tidak tertulis atau tidak diceritakan secara
mendetail kehidupan keluarga daripada Adam ini, tapi nanti kita bisa melihat apa yang tersirat di dalam ayat-ayat ini. Jadi teks ini muncul tuh di sini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, ini muncul pertama kali di sini. Mungkin kalau ayatnya secara lengkap ini kita mulai baca pelan-pelan dari ayat 1 sampai 9 saja. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kemudian ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Karena kitab Kejadian ini bukan catatan kronologis secara mendetail atau panjang lebar, kitab Kejadian hanya mengisahkan tentang kejadian alam semesta, ya, lalu kemudian kejadian tentang manusia, kejadian bagaimana perkawinan, kejadian sebuah keluarga, asal mula dosa, dan seterusnya. Maka kita tidak mendapatkan tulisan secara mendetail di sini. Tapi saya berpikir ada sesuatu yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita sangkal. Kalau di dalam satu keluarga, pasti ada pesan dari orang tua supaya yang tua atau sang kakak itu menjaga adik. Begitu kan? Saya anak tertua. Ya, kebetulan saya anak tertua. Jadi dulu masih ingat almarhum papi dan mami saya itu selalu suka berpesan, jaga adik-adik, ya, jaga adik-adik, jaga adik-adik. Bahkan sampai ketika mereka mau berpulang pun itu masih sempat jaga adik-adik. Nah, pesan seperti ini di dalam satu keluarga ini sudah lumrah, ya, sudah lumrah. Tetapi kemudian apa yang kita baca dan kita lihat ini satu kasus, ya, satu kasus yang muncul di permukaan. Dan menurut saya ini sebagai satu perkembangan daripada dosa. Dosa akan melahirkan dosa. Dan kita lihat saja dalam tulisan ini nanti. Dosa pasti akan melahirkan dosa, melahirkan lagi. Kalau ibarat buah itu sampai menjadi matang, dan kalau sudah matang, maka upah dosa itu adalah maut. Tidak bisa tidak. Di sini kita melihat karena dalam satu keluarga itu, dosa selalu mengintip di muka pintu, yang namanya manusia itu kan tidak sama, ya. Kadang dalam satu keluarga ada yang punya kelebihan, yang lain itu
Tidak sama kelebihannya. Tetapi kalau satu kelebihan itu menjadi dominan, seringkali menjadi timbul rasa iri hati. Iri hati di dalam satu keluarga, rasanya sudah hampir setiap keluarga ada seperti itu. Kenapa sih orang tua lebih sayang sama ini, sama yang ini, sama yang itu, dan lain sebagainya? Pasti ada. Kan polemik seperti ini juga terjadi di keluarganya Yakub. Ya, kita tahu kan dalam kasusnya Yusuf ya. Tapi itu saya tidak bedah sampai ke sana. Cuman kita lihat kasus iri hati karena Yakub lebih sayang kepada Yusuf yang lahir dari rahimnya Rahel, gadis yang dia sayangi, yang dia cintai, maka kemudian anaknya itu jadi lebih disayang begitu. Nah, dikasih yang dan sebagainya. Saya berpikir juga sama. Ya. Maupun dalam kasus keluarganya Ishak, dalam kasus keluarganya Abraham, dan banyak kasus lagi. Tetapi kemudian, kalau sampai dosa ini tidak teredam, nah ini yang terjadi. Wah, Tuhan kok lebih, pilih kasih, kenapa lebih sayang kepada Habel, lebih mengindahkan persembahan daripada si Habel, kok persembahan saya tidak? Nah, jadi kita melihat apakah yang salah dari persembahannya, ya itu ada pembahasan tersendiri. Ya, saya rasa juga ini nanti pasti ada teman hamba Tuhan yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Kita sedang tidak kuliah tentang kitab Kejadian. Tetapi ketika ini kemudian sudah menjadi iri hati, menjadi satu dosa yang tersimpan, dan Tuhan sudah ingatkan, ya, dosa ini sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda. Kamu harus berkuasa atasnya, tidak boleh kalah. Tetapi Kain tidak mengindahkan, karena rasa jengkelnya, rasa irinya itu lebih besar ketimbang harus dia kalahkan itu. Menintrospeksi diri dan sebagainya. Akhirnya, ayo kita pergi ke ladang. Nah, disitulah terjadi. Ya, mulai pemukulan sampai kepada pembunuhan. Tetap dosa di hadapan Tuhan, sekalipun pada waktu itu belum ada hukum yang tertulis seperti dalam hukum Taurat, Keluaran pasal 20. Tapi Tuhan jauh-jauh hari sudah menanamkan hukum Taurat itu pada hati manusia, menjadi hukum hati nurani. Ya, keluarga ini tidak boleh seperti ini. Pada orang lain juga tidak boleh. Dan lihat saudara, dosa melahirkan dosanya di situ. Ya, ketika Tuhan dia sudah bunuh adiknya, dan di dalam bagian ayat yang lain darah adikmu itu berteriak, tapi Tuhan bertanya, di mana Habel adikmu? Sebenarnya Kain tahu, tapi apa jawabnya? Aku tidak tahu. Lahir dosa lagi kan, dari iri hati, pemukulan, pembunuhan, dusta. Sampai kemudian dia menyalahkan Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Ya, sebenarnya sudah ditetapkan Kain itu harus menjaga adiknya, sekalipun tidak ada tertulis. Tapi pasti sudah ada pesan seperti begitu. Nah, kata penjaga di sini, ya, kita melihat nanti bahwa ini terjadi masih dalam lingkungan keluarga. Ya, masih dalam lingkungan keluarga. Dan kata penjaga dalam bahasa aslinya, khusus di dalam ayat yang ke-9 itu dipakai kata shomer atau syamar, yang artinya to keep guard, ya, observe, give heed. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cuma penjaga dan penunggu. Ya. Jadi Kain sendiri mengakui sebenarnya, apakah aku penjaga adikku? Karena memang dia sudah ditugaskan. Hanya mengelak daripada tugas itu. Ya. Secara tidak langsung kita melihat ini mulai pertama kali muncul di sini nih. Sebagai seorang pria yang punya kekuatan, sebagai yang punya kesenioran, lalu kemudian mengelak dari tanggung jawab sebagai seorang penjaga. Nah, nanti saya berharap, saya lebih senang bukan hanya kita seperti dicekokin ya, didulang atau disuap begitu,
tapi kita mulai belajar kritis berpikir, apa yang bisa kita ambil dari apa yang kita dengarkan dan apa yang kita sedang bahas pada malam hari ini. Ini ada kata penjaga dan penunggu. Kain sebagai penunggu adiknya di dalam keluarga, ya, seperti tadi judulnya adalah Kain penjaga Habel ini. Nah, ini tidak boleh kita abaikan, ya, tidak boleh kita abaikan. Apalagi ketika kita kemarin rame-rame sudah mendengar pemaparan dari ketua umum kita, ya, bahwa kita ini dalam satu rumah besar GPPS. Kalau dalam satu gereja lokal, kita ini ya satu keluarganya, ya satu keluarga. Nah, yang mana yang lebih senior, mana yang lebih tua, dia harus punya posisi sebagai penjaga atau penunggu. Nanti kita lihat lagi lebih lanjut sekarang. Ya. Lalu kita melihat kasus yang kedua ini muncul. Sebenarnya kalau mau diangkat itu begitu banyak, ya, kasus tentang pria penjaga ini. Tapi saya hanya mengambil beberapa saja karena juga durasi kita terbatas. Yehezkiel, penjaga Israel. Nah, ini kata-kata yang saya ambil di sini yang jelas muncul-muncul sajalah, ya. Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-17. Ini firman Tuhan langsung. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya. Jadi menjadi penjaga yang memberikan, ya, peringatan kepada mereka atau menyampaikan firman Tuhan apabila mendengar firman Tuhan daripada Tuhan. Sebagai penjaga daripada kaum Israel. Nah, Yehezkiel 33 ayat yang ke-7. Sama ini. Dan engkau anak manusia. Ya, dipakai kata anak manusia untuk menunjukkan satu sejarah dalam kehidupan manusia ini, bahwa kita ini adalah keturunan Adam yang mewarisi dosa. Dosa yang terus melahirkan dosa, melahirkan lagi beranak pinak. Jadi terus dosa ini saling berkaitan di situ. Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka dalam namaku. Saudara-saudara, pelayanan Yehezkiel adalah pada masa kesulitan besar, yaitu pada masa pembuangan ke Babel antara tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ini bisa kita dapatkan ini dalam buku Sejarah Kerajaan Allah atau buku-buku yang lain, ya. Jadi kita bisa mendapatkan satu data yang sangat penting dalam tamasya baca kita. Ini jelas pada akhir pemerintahan Raja Yoyakim, di mana di situ dia begitu melawan Tuhan, ya. Tuhan sudah peringatkan jangan pernah minta bantuan kepada orang asing. Jangan pernah minta bantuan kepada siapapun juga selain meminta bantuan kepada Tuhan Allah. Tapi dia tidak diindahkan. Ya. Dalam cerita yang begitu panjang kita dapati bahwa raja itu meminta bantuan Mesir. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan Mesir. Terkutuklah orang yang mengandalkan kuda-kuda. Kan begitu, ada lanjutan kisah-kisah dalam beberapa ayat di situ. Nah, Yehezkiel ini sempat melihat pelayanan daripada Yeremia. Yeremia mengeluh tentang bangsa ini. Ya, kita tahu ya semua, ya, bahwa Yeremia itu mendapat julukan sebagai nabi air mata. Ya, nabi air mata yang menangisi bangsanya. Dia mengeluh tentang situasi bangsanya ini yang tidak mau bertobat, malah semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus melakukan sesuatu untuk dapat merubah bangsa ini, adalah membuang mereka ke Babilonia. Dan cukup telak
Pembuangan itu berlangsung selama 70 tahun. Ya, mereka dibuang, dihina. Orang-orang yang tertawan itu adalah orang yang sangat terhina sekali. Ya, yang masih kuat, yang tidak mau ini dibunuh. Yang ditinggalin itu orang-orang yang sudah tidak lagi mampu, ya, tidak mampu untuk mengangkat senjata. Perempuan, laki-laki, anak-anak semuanya yang kuat dibawa tertawan ke Babel. Mereka dalam satu kegoncangan yang luar biasa pada waktu bangsa ini. Dan ini pelayanan Yehezkiel di situ. Ya, harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel mendapatkan tugas seperti ini sudah bukan satu hal yang yang luar biasa, tetapi ini adalah satu tugas panggilan yang sebenarnya sudah lumrah dia lakukan karena dia punya latar belakang adalah seorang imam yang melayani di bait suci Allah. Seorang imam itu adalah seorang perantara yang menyampaikan syafaat kepada Allah. Nah, sekarang Allah harus menyampaikan firman-Nya. Yehezkiel bukan lagi seorang imam, tapi dia diangkat menjadi seorang nabi yang harus menyampaikan pesan-pesan profetik kepada orang-orang Israel. Oh, mereka harus bertobat. Tuhan mau memperbaharui mereka. Kembali kita lihat. Dalam menjalankan tugas yang besar ini, ya, Yehezkiel itu juga tahu ada anak-anak muda yang masih menjaga imannya. Ya, di antaranya Sadrak, Mesak, Abednego, dan satu orang yang bernama Daniel, ya. Nama Daniel itu di Babel. Semua menjadi berkat. Yehezkiel mengenal itu semuanya. Dan tahu bagaimana situasi bangsanya itu yang keras tengkuk. Itu predikat dari Tuhan. Dan Yehezkiel menerima panggilan sebagai penjaga Israel ini di Babilonia, di tepi sungai Kebar. Jadi kembali dengan panjang lebar tadi sudah sedikit saya uraikan, tentu tidak mendetail sekali ya. Kalau saudara mau baca ya cari buku sejarah kerajaan Allah. Baca di situ tuntas sejarah itu. Sampai kalau kita baca itu beberapa kali rasanya memang peranan Tuhan terhadap kehidupan manusia ini begitu sangat, ya, tidak pernah melepaskan sedikit pun, ya. Kata penjaga di sini, ya, dalam kitab Yehezkiel, kalau tadi di dalam Kejadian itu dipakai Shamar atau Syamar, nah di dalam kitab Yehezkiel ini dipakai Cafah, ya. Kata Cafah di sini itu berarti spy. Lihat ini, mengintai. Keep watch, tetap mengawasi. Observe. Jadi mengadakan penilikan atau penyelidikan. Watch, lihat. Watch closely, menjaga dari dekat. Ya. Penjaga, penilik, melihat dari dekat. Ini tugas-tugas yang disampaikan Tuhan kepada Yehezkiel di dalam kata penjaga di situ. Jadi kita melihat satu hal yang sangat luas sekali dari tugas sebagai seorang penjaga. Tetapi kalau kita bandingkan tadi dengan yang Kain, ini tidak jauh berbeda. Cuma sekarang lebih karena tadi satu keluarga, ini satu bangsa ini loh. Ya, kalau tadi satu keluarga, ini satu bangsa yang harus dijaga. Benar-benar, ya, ditilik. Harus tahu keadaannya. Dan harus lihat dari dekat, artinya tidak boleh jauh-jauh. Penjaga itu harus ada di situ. Ini satu tugas ini. Nah, nanti saudara pada akhirnya akan dapat mengaplikasikan itu pada dalam kehidupan kita sebagai pria-prianya Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, Petrus. Ya, Tuhan tugaskan juga menjadi gembala atau penjaga daripada domba-domba. Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini pada peristiwa yang ketiga, kalau dua tadi saya ambilkan untuk mewakili perjanjian lama, satu ini saya pakai untuk mewakili kita pada masa gereja, pada masa perjanjian baru. Peristiwa ini terjadi di tepi Danau Genesaret atau Danau Galilea. Ya, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, dari pertanyaan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya mendapati ada satu hal yang sangat luar biasa. Sebelumnya, Petrus kita tahu semua adalah sosok seorang yang menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkalnya tidak main-main loh. Pakai sumpah. Ya, pakai sumpah. Sudah ditanya, engkau yang bersama-sama dengan dia? Enggak. Ya. Ditanya lagi, bukankah engkau ini bersama-sama dengan dia karena dari logatmu bicara? Ketahuan ini. Ini orang-orang dari utara ini, ya. Enggak. Malah bersumpah lagi. 3 kali ditanya begitu bersumpah. Aku sekali-kali tidak mengenal dia. Padahal kan tidak mungkin, saudara, kalau umpamanya misalnya Bro Andreas itu pergi kemana saja pasti ketahuan dia asal dari Jawa Barat, ya tidak mungkin dari Sulawesi, karena dari logatnya bicara sudah tahu, ya. Nah jadi di sini kita lihat, tapi di dalam ayat-ayat ini luar biasanya Yesus sama sekali tidak pernah menyinggung soal kesalahan. Kenapa sih? Ya, kamu kok tempo hari nyangkal aku? Apa kurang apa aku sama kamu? Nah, kira-kira begitu. Kok nyangkal? Pakai sumpah lagi? Ya, Tuhan tidak. Dari sini kita berpikir memang Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Menjauhkan segala kesalahan dan dosa kita itu seperti langit dan bumi. Bahkan dilempar sampai jauh ke dalam tubir laut. Asalkan kita mau mengaku, ya, dari apa yang kita sudah perbuat tidak melahirkan dosa lagi. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Tidak disinggung sama sekali, tapi justru Yesus ini pakai satu bahasa panggilan kesayangan daripada Simon Petrus. Ya. Petrus ini kan nama yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Ya. Tidak juga dipanggil dengan sebutan Ibraninya Kefas, tidak. Tapi dia panggil Simon. Simon ini artinya dengar-dengaran. Tetap walaupun pernah melukai hati Yesus, Yesus itu memanggil dengan panggilan kesayangan. Simon anak Yohanes. Nah, setiap kita ini kan punya nama kesayangan, saudara, ya. Saya tidak tahu nama kesayangan saudara itu apa. Tapi kalau kita dipanggil dengan nama kesayangan kita, aduh rasanya kita ini akrab, dekat gitu ya. Yesus ini seperti begitu. Tanya, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sudah melupakan peristiwa yang kemarin itu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kan kita baca tadi sampai ayat yang ke-17 ya. Ada 3 kali pesan gembalakanlah domba-dombaku. Tapi coba saudara perhatikan di dalam terjemahan lama. Ya sayang saya tidak kutip di tulisan di sini ya. Di dalam terjemahan lama, kata yang pertama, gembalakanlah domba-dombaku, di situ ditulis dengan kata gembalakanlah anak domba-dombaku. Anak domba-dombaku. Ya. Dengan kata arnia dalam bahasa aslinya. Nah, tapi yang kedua dan yang ketiga, di situ dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, kata yang dipakai di situ adalah probatos. Ya, kata yang dipakai adalah probatos. Artinya ada satu penunjukan di dalam tugasnya nanti. Dia harus menjadi penggembala domba-dombanya Tuhan dari yang tingkat paling rendah, paling lemah, paling tidak berdaya, ya, sehingga sampai kepada mereka yang sudah domba-domba yang dewasa, yang harus ada tanggung jawab juga yang lainnya. Dan uniknya, Petrus ini pertama dipanggil sebagai penjala manusia, ya, sebagai penjala manusia. Ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu pada panggilan yang pertama. Ya, untuk bisa terus ya dia menjadi penjala manusia tadi. Tetapi setelah dia dipulihkan hidupnya dari penyangkalannya, Tuhan tidak ingat lagi. Dan dia tetap ada di dalam kawanan inner cycle daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia dipanggil sebagai gembala untuk menggembalakan kawanan anak domba dan domba-domba dari Tuhan Yesus, yang kemudian Petrus menyebutnya, ya, menyebut dia yang mengutusnya itu dengan panggilan Gembala Agung. Jadi ada satu ketika dia sudah dipulihkan, dia tidak lagi bersifat cepat ya, cepat tanggap begitu, apa istilah psikologinya itu ya, saya lupa itu. Orang pokoknya cepat tanggap dia begitu. Dulu ada apa-apa kok dia duluan begitu. Tapi tidak. Sekarang dia menjadi soft. Setelah melewati berbagai macam perkembangan dinamika, ya, problematika dalam hidupnya, dia mengalami juga romantika dalam hidupnya. Itu pernah saya singgung dalam khotbah minggu di GPPS Agape itu ya. Kita anak Tuhan ini harus mengalami dan merasakan menikmati DPR, ya, dinamika kehidupan pasang surut ya, perkembangan. Lalu ada problematika yang kita hadapi. Terkadang aduh minta ampun ya. Ini kok kita harus mengalami begini, harus mengalami begitu, terutama di dalam masa pandemi ini. Banyak kita yang merasa terpukul di situ. Tapi ada romantikanya juga. Ternyata masa ini Tuhan jadikan satu masa di mana kita lebih banyak belajar, satu masa lebih banyak kita ini introspeksi diri, satu masa di mana kita menjadi lebih mengenal kehidupan kita sebagai seorang pria yang di hadapan Tuhan, yang Tuhan mau pakai kita. Semua tidak terbatas siapapun dia, Tuhan mau pakai kita semua. Nah, karena firman ini tidak ditujukan secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan, dan sedang di hadapan para pria-pria Tuhan yang diberkati Tuhan, maka ini menuju kepada pribadi-pribadi kita. Petrus merendahkan dirinya begitu rupa. Dia sadar bahwa sekarang dia ini sedang menjalankan apa yang ditugaskan oleh gurunya, Sang Gembala Agung. Dia bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, menggembalakan kawanan anak domba
Dan domba-domba daripada Tuhan Yesus ini punya tanggung jawab kepada Gembala Agung. Saudara-saudara, kalau ini ditujukan kepada kami, para hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan tugas sebagai gembala, aduh rasanya menjadi ciut kita, ya. Karena apa? Kita harus berhadapan ini dengan Gembala Agung, ya. Betul-betul harus bertanggungjawabkan bagaimana tugas kita ini semuanya. Karena gembala dalam bahasa aslinya itu adalah poimena. Ya, karena bahasa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya saya tidak bisa tidak harus nyomot. Ya. Nah, perhatikan ini kata poimena ini. Menjaga kawanan domba, mal dari tingkat yang lemah sampai kepada yang dewasa, dari serangan musuh yang akan menyerang kawanan domba. Ya. Pengalaman Daud sebagai seorang gembala, dia pernah berterus terang kepada Saul, dia pernah mengalahkan singa, mengalahkan beruang, ya, yang akan menyerang kawanan dombanya. Saudara-saudara, musuh yang akan menyerang. Nah, musuh yang sangat nyata sekali adalah apa yang disebut di dalam Alkitab. Ya. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Tetapi saat ini seperti kita lihat, ada begitu banyak serangan-serangan yang akan masuk ke dalam jemaat, ya, ke dalam kawanan, di mana di situ kita bertanggung jawab. Ya, ketua AMC ya bertanggung jawab terhadap kawanan AMC ini. Ya, ada tugas-tugas yang sudah ditetapkan kepada kita oleh gembala, ya, maka harus menjaga dari serangan musuh. Dan yang paling berbahaya yang sedang dihadapi sama dengan dihadapi oleh GPPS secara menyeluruh ini adalah serangan-serangan doktrin. Karena pada masa pandemi ini kita lihat banyak hoax-hoax yang memakai ayat-ayat Alkitab atau berita-berita tidak benar memakai Alkitab. Tentu kalau saudara mengikuti seminar daripada teror informasi kemarin, ya beberapa waktu yang lalu, itu kita sudah dapat jelas itu. Ya, ini musuh-musuh yang menyerang masuk ke dalam gereja. Berbagai kepentingan masuk. Nah, ayo di situ kita jaga. Kita jaga. Kemudian yang kedua, mempertahankan. Menjaga, sekarang mempertahankan kawanan domba dari serangan musuh. Karena untuk nomor 2 ini saya sangat masih teringat itu akan kisah daripada Samgar di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Cuma satu ayat itu. Ya. Samgar itu cuma ditulis itu satu ayat aja, tidak ada yang lain. Tetapi dari satu ayat itu saya mendapatkan bagaimana dia mempertahankan keluarganya, mempertahankan tanahnya, mempertahankan dirinya dari serangan orang Filistin. Yang begitu banyak akhirnya dia menewaskan begitu banyak orang Filistin. Padahal apa yang dia pakai itu? Modalnya cuma apa? Dia punya iman. Ya, dia punya iman. Lewat imannya itu dia jaga, dia pertahankan. Kemudian dia juga punya kekuatan. Maka sebagai seorang pemimpin kita harus punya kekuatan. Tidak boleh lemah. Pemimpin harus punya kekuatan. Karena dia dipakai untuk menjaga, mempertahankan. Yang ketiga, ya, dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Merasa bahwa dia punya tanggung jawab, dia kerjakan, lakukan itu. Itu Samgar itu. Saudara boleh lihat, cuman nggak tersurat di situ, tersirat saja. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Ya. Lalu yang terakhir, dia tidak punya fasilitas. Yang dia punya itu cuma tongkat saja itu. Ya. Saya kagum itu begitu merenungkan Samgar ini, ya, bahwa beberapa tahun yang lalu itu saya begitu sangat ya memotivasi pribadi saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin daerah. Sekarang saya masuk di dalam jajaran yang lebih tinggi lagi. Ini yang memotivasi, menjaga, mempertahankan, ya,
untuk doktrin GPPS, Pak Paul tahu sendiri, saya yang paling cerewet ya menjaga doktrin keutuhan doktrin ini. Ya. Dan yang ketiga, tugas dari gembala atau penjaga ini menyembuhkan kawanan domba yang sakit, bukan bikin sakit, tapi menyembuhkan. Ya bukan berarti menyembuhkan ini gampang lah, nanti saya sediain P3K gitu ya. Seperti saya dan Pak Paul itu kalau kemana-mana selalu tidak lupa itu kantong obat. Ya, selain sudah kita punya harus minum obat, tapi juga kadang obat itu diperlukan oleh teman. Jadi kita banyak bawanya, bukan kebutuhan kita saja, tapi juga saya bawa untuk yang lain juga. Ya kadang-kadang di tempat ini ada teman yang sakit, dia nggak bawa obat, nah kita bisa kasih. Tapi juga menyembuhkan dalam yang lain. Psikologi. Ya, kita belajar psikologi. Ini kan untuk tugas-tugas pengembalaan sudah nggak heran nih. Tapi kalau saudara diangkat sebagai pemimpin komsel saja harus tahu ini. Oh, menghadapi keluarga yang ini, menghadapi pribadi yang ini, kita harus tahu. Menyembuhkan kawanan domba yang sakit. Keempat, mencari kawanan domba yang terhilang. Cari kawanan domba yang terhilang. Kemana itu? Anggota komsel saya. Kemana ini? Anggota AMC. Kok sudah 3 kali Zoom, sudah 3 kali nge-Zoom, kok nggak kelihatan? Jangan-jangan dia lagi nge-gym. Nah, kan begitu ya. Kalau nggak nge-Zoom, nge-gym nanti. Atau yang lainnya lagi. Ini dicari nih tugasnya. Namanya kan penjaga. Menilik. Lihat dari dekat itu. Ya. Nggak boleh jauh-jauh. Yang terakhir, mengasihi kawanan domba tersebut. Mengasihi. Berarti kalau kita lihat nanti mau bongkar-bongkar ayat dalam perjanjian baru banyak. Mendoakan, ya, dan lain-lain sebagainya, menasehati. Jadi banyak sekali. Nah sekarang kesimpulannya. Shomer atau Syamar, Tsafah, dan Poimena itu memiliki fungsi tugas yang sama, yaitu sebagai penjaga. Saudara-saudara, pria-pria yang diberkati oleh Tuhan, saudara punya tugas karena saudara sudah tahu ini firman. Tadi seperti Yehezkiel. Apa yang kamu dengar, itu yang harus kamu sampaikan. Ya, namanya kan penjaga kan? Sudah ditetapkan kita mendengar ayat firman ini. Dan bukan kebetulan. Saudara bisa mendengar. Saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Saya cuma tahu bahwa Tuhan sudah memimpin kita ikut di Zoom-nya IMC ini, bukan untuk sekedar dengar, menyenangkan hati pimpinan, bukan. Tapi mendengar untuk bisa menyampaikan. Ya, mulai. Jangan sampai nanti kita seperti Kain. Di mana Pak Yusman? Aku tidak tahu Tuhan. Apakah aku penjaganya Pak Yusman? Kira-kira begitu. Ya. Memang pada waktu menyusun ini juga hati saya nomor 1 yang kena dulu. Ya kan kebetulan, bukan kebetulan saya punya tugas ini sebagai gembala. Karena juga saya banyak belajar juga jadinya. Memang untuk belajar tidak pernah akan ada habisnya buat kita. Tidak akan pernah selesai. Dimanapun kita mau belajar ya, terus terang. Dengan IMC ini saya juga banyak dapat input yang sangat berharga buat pribadi yang bisa saya terapkan di mana-mana. Baik itu di keluarga, di jemaat, ataupun di dalam lingkungan-lingkungan yang lain di mana saya di situ adanya. Ya. Coba sekarang mari kita sama-sama sedikit berpikir di dalam kita mendengar ini. Apakah kita hanya
sebagai pria-prianya Allah yang menggagah-gagahkan diri kita. Ini loh, saya sudah sebagai seorang pria, apalagi kalau sudah ikut pria sejati itu ya. Wah ini, tapi lupa akan tugas-tugasnya sebagai seorang pria. Pria ini juga sebagai seorang penjaga. Man of God. Pria penjaga. Kebetulan kita semua pria, nah kita ini ditetapkan sebagai penjaga. Juga di dalam masa perjanjian baru itu. Gembalakan. Ya. Memang pada prinsipnya, ya, kita ini semua membutuhkan perawatan pastoral. Kita. Ya. Begitu juga orang yang lain membutuhkan. Ya. Kita juga senantiasa perlu makan makanan dari firman Tuhan. Karena ya, supaya kita menyadari ini semua. Karena dari itu kita harus tetap ada di dalam satu kawanan supaya bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan bilang, aku ini gembala yang baik. Padaku ada domba. Tapi juga ada domba-domba dari kawanan yang lain. Langsunglah kita bisa berpikir, kita inilah kawanan yang lain itu. Dari segala bangsa, bukan dari bangsa Yahudi. Kita dipanggil menjadi domba-domba peliharaannya. Tapi dari domba-domba ini juga ada yang ditugaskan untuk menjadi penjaga. Luar biasa, ini uniknya di dalam Tuhan. Ya. Akhir kata atau akhirul kalam, kata tetangga kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dalam kata saling menasehati ini, tersirat juga ungkapan saling mendoakan, saling mengasihi, saling menjaga. Semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak Pak Pendeta Juli untuk berkat firman Tuhan hari ini. Akan meneguhkan iman kita untuk kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan, bahwa kita ini bukan sekedar partisipan, bukan sekedar peserta gereja ya Pak Juli ya, tapi kita benar-benar bisa juga saling memperhatikan, menjaga teman-teman yang lain, karena kita dipersiapkan Tuhan juga untuk kita saling memelihara, saling menopang sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk berkat firman Tuhannya yang sangat meneguhkan iman kita buat pria-prianya Tuhan di AMC ini. Sambil mempersiapkan, mungkin ada beberapa pertanyaan dari pria-prianya Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian. Saya persilahkan Bapak Filipus Yusman. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya.
dengan setia mentari sia, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la
Kekuatanku hanya pada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yusman. Lagu Country Road ya. Bisa menghibur kita hari ini. Kekuatan kita hanya pada Tuhan yang menjaga hidup kita. Amin. Ini Bapak Mr. Askingnya udah keluar nih Pak Juli. Tapi kayaknya ada yang lain juga nih. Ya Bapak-Bapak, teman-teman pria semuanya silahkan. Ada yang untuk berbagi atau bertanya silahkan. Dipersilahkan mumpung ada kesempatan. Silakan rekan-rekan semuanya. Pak Diki, oh silakan Pak Diki. Enggak sih, malam Pak Juli. Malam-malam. Aduh, Ya. ini Master Teologi yang nanya ini. Enggak lah Pak Juli. Thank you Pak Juli, sangat diberkati sekali. Ingatkan kembali ke hal yang sederhana, guard ya, penjaga. Nah, saya cuma minta Pak Juli, maksudnya begini, sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan? Artinya penjaga itu kan ada yang dijaga dan ada yang menjaga. Seperti tadi Simon Petrus itu tadi ya, anak-anak domba, kemudian 3 kali domba-domba yang betul-betul anaknya itu ya. Nah, fenomena sekarang ini adalah kita yang menjaga ke yang bawah dalam arti tanda kutip, orang-orang yang mau bertumbuh, orang yang bukan siapa-siapa, bukan aktivis, bukan sesuatu yang penuh karunia, lebih mudah mereka mendengar, lebih mudah mereka menerima, lebih mudah mereka diarahkan. Nah, setuju nggak Pak Yudi atau apa ada tanggapan seperti apa? Nah, kita ini gitu, yang mengerikan kan, yang sepertinya punya tugas untuk menjaga ke bawah, tapi seringkali kita jadi sulit untuk dijaga, sulit untuk diberitahu, sulit untuk dibimbing, ada kesungkanan dari bawah ke atas, dan kita merasa di tempat yang paling aman ternyata udah melenceng jauh begitu Pak Juli. Fenomena ini kan yang terjadi pada akhirnya kita merasa lebih benar, merasa lebih sesuatu. Gimana Pak Juli tanggapannya? Ya, sebenarnya begini. Ya, sebenarnya kalau ya itu tadi saya bilang kalau kita bawa buka-buka ayat Alkitab yang lain kan terlalu banyak ya, saya tidak bisa menghafal semua. Apalagi ini sudah mulai banyak menurun ini. Kalau kita punya tugas penjaga, saya lebih berpikir kita mengaplikasikannya itu saling menjaga lebih enak. Dan satu dengan yang lain, kita merasa jangan ada yang merasa lebih kuat dari yang lain, atau lebih benar daripada yang lain. Kalau kesadaran seperti ini, ya, ini akan membawa kita juga menjaga diri kita sendiri. Kalau kita
Jangan sampai kita ini merasa paling kuat loh. Bahaya memang itu. Kita kalau sudah tidak bisa menerima masukan dari yang lain, itu juga sudah sangat berbahaya buat kita. Ya, kita seperti kodok yang memasukkan diri kita ke dalam tempurung. Lihat cakrawala di luar ini begitu hebat, ya, begitu luas sekali. Nah, kita saling menjaga. Maka tadi kan jangan biasakan ninggalin pertemuan-pertemuan itu, maksudnya apa? Saling menjaga. Awas, mau jatuh. Awas, jangan ke sana, ada lubang. Kan begitu. Mungkin di tingkat yang seperti itu, kadang-kadang kami para hamba-hamba Tuhan juga dapat ingatan-ingatan itu dari rekan-rekan sesama hamba Tuhan. Hati-hati, jangan. Itu doktrinnya sudah nggak ini, pengajarannya tidak bagus. Dan ini lain sebagainya, kita juga mendapat, hati-hati jangan berbuat itu, keliru. Jadi kalau kita ini sebagai pria penjaga, kan masing-masing sekarang setelah mendengar ini, masing-masing kan saya merasa sebagai pria penjaga, Bro Andreas pria penjaga, Bro Diki juga pria penjaga. Semuanya lah kita ini adalah pria-pria penjaga. Nah, aplikasinya adalah kita saling menjaga. Saling menjaga. Dan cara Tuhan itu menjaga kawanan dombanya itu kan unik. Kita kan penjaga, tapi ada gembala agung, penjaga agung ini loh. Tuhan penjaga Israel. Iya kan? Mazmur 121 itu. Ya nyanyian tadi yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kalau Bro Andreas itu tidak mau dijaga oleh kita, serahin dia ke sono. Kan ada ayat-ayatnya itu kan. Iya kan? Nanti penjaga agung itu atau gembala agung itu punya cara tersendiri. Oh, ini berarti ini masih Arnia ini. Masih anak-anak. Ya. Gimana caranya supaya anak-anak jangan lari sono kemari? Kalau orang yang badan besar kayak saya kan kalau punya anak kecil capek saya, ngos-ngosan. Dia lari sana, ikut ke sana, capek kan? Tuhan punya cara. Cuma cara ini tidak bisa kita terapkan kepada manusia. Ini dalam penggembalaan dulu. Cara gembala dulu supaya anak domba ini jangan lari kemana-mana, patahin kakinya. Kejam ya. Tapi itu domba. Anak domba yang dipatahkan itu dibalut. Dia yang melukai, dia yang membebat, dia gendong juga. Dia gendong itu. Dan itu saya berpikir kami sudah alami kok itu. Ya, satu kali mungkin juga tidak bisa dikasih tahu. Tuhan izinkan mengalami satu masa di mana kita ini betul-betul di paling bawah sampai kita tidak bisa lagi, nggak kuat mau bangun. Tuhan punya cara itu. Dan caranya itu kemudian Tuhan bangunkan kita pelan-pelan. Maksudnya adalah ketika kita sudah kuat, kita juga bisa menguatkan yang lain. Itu kan pesan Tuhan Yesus kepada Petrus juga kan. Nanti kalau kamu sudah sadar, kamu sudah ini kuat, juga lakukan kepada yang lain. Saya rasa pengalaman ini pun juga pernah ada pada kita. Saling menjaga sekarang. Siapa yang nggak bisa dikasih tahu? Ada, kita doakan. Serahkan kepada pemimpin yang lain. Ya kan ada satu sistem di dalam gereja. Ada gembala, kemudian ada ini apa namanya kepala-kepala bidang. Ini kan gembala-gembala yang saling menjaga. Tidak bisa dibawa kepada yang lebih tinggi. Lu bisa serahin kepada gembala agung. Kan ada mekanismenya. Ya, tegur dulu. Kalau tidak bisa bawa saksi. Kalau tidak bisa lagi, nah, itu anjuran Paulus. Tapi kan manis sebenarnya kalau kita saling menjaga, ya akhirnya kita bisa terima masukan. Nah, ada orang kalau udah merasa benar, sebenarnya dia nggak benar aja itu hukumnya. Ya, orang itu merasa pintar, sebenarnya dia nggak pintar. Merasa suci, dia sebenarnya tidak suci. Itu hukum Alkitab begitu. Tapi justru siapa yang merasa bahwa dirinya ini adalah yang tidak benar, hanya minta Tuhan kasihanilah kami, itu orang yang dibenarkan kata Tuhan. Jadi prinsip-prinsip Alkitab itu yang kita pakai. Ya, jadi saling menjagalah. Ya.
Saya juga senang kok kalau mendapat masukan. Itu artinya saya juga dijaga. Ya, saya dijaga. Teman-teman yang lain saling menjaga. Kalau tidak bisa seperti sekarang ini. Ya mungkin tidak tahu kan, sudah bisa jadi apa. Tapi ada teman-teman yang menjaga, Tuhan yang menjaga. Ya, kita ditempatkan Tuhan ini bukan kebetulan jadi pria-pria. Ya, yang harus punya jagaan lah. Kan ada yang menjaga, ada yang dijaga. Nah, siapa yang dijaga? Siapapun orang yang ada di lingkungan kita. Keluarga, seperti kasusnya Kain, atau satu bangsa. Petrus itu sudah lebih universal lagi. Nah, kita sekarang dalam lingkup yang kecil saja deh. Di AMC, atau di komsel-komsel kita, atau di dalam lingkungan GPPS Agape, saling menjaga, kan indah jadinya. Itulah keindahan jemaat, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam seminar kita tentang the church. Mungkin itu sedikit pandangan saya. Mudah-mudahan Bro Deki bisa memahami. Baik, terima kasih Om Juli. Ya, saya 1 menit aja. Saya melihat juga Om Juli, Pak Paul Zaitun, dan beberapa pendeta di tempat ini keren lah. Saya sampaikan. Tiap Zoom, rendah hati, mendengar anak-anak muda, mungkin anak domba yang khotbah, respect, nah itu teladan, inspirasi. Makanya saya percaya Om Juli tadi bicara, ada pengalaman yang Tuhan bawa juga Om Juli ya. Sampai di istilahnya ketika tidak bisa diberitahu dalam pengiringannya, ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Tapi respon yang baik, itu bukan cerita. Memang saya melihat sebuah keteladanan, inspirasi di Zoom ini, wah, orang-orang yang dipakai Tuhan udah berpuluh-puluh tahun, kita mah barulah, terutama saya begitu. Tapi rendah hati, dengerin, itu hatinya luar biasa. Terima kasih Om Juli. Ya, Terus kan dipakai. begini, saya selalu memposisikan diri dari dulu ya, orang yang Tuhan kasih 1 talenta. Tapi saya bertobat, saya sadar, saya tidak mau pendem itu talenta. Saya kerjakan. Saya sudah punya 2 talenta, terus saya kerjakan. Tidak tahu sudah ada berapa talenta yang ada. Saya kerjakan, tapi saya merasa kurang. Karena saya harus dapat mempersembahkan untung kepada Tuhan pada waktu nanti Tuhan Yesus datang. Apa yang tidak ada sama saya, ada sama Pak Paul. Ya, ketika Pak Paul nanti menyampaikan, saya dapat. Apa yang tidak ada sama saya, ada sama Bro Deki. Karena Tuhan luas, Tuhan itu hidup. Kan firman Tuhan dikatakan akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita ini mata air semua. Karena tiap-tiap pribadi kita ini ada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Jadi ada yang kita butuhkan. Ada Pak Jemi. Ya, Pak Jemi ketika menyampaikan kok saya dengar kok. Tidak rugi, tidak dosa kok kita mendengar pemberitaan orang lain, malah manfaatnya banyak, untungnya banyak. Ketika Pak Tio dari Gorontalo menyampaikan renungannya, saya dapat banyak kok. Untung buat saya. Ya, kalau dapat input kan keuntungan buat kita. Kalau kita merasa udah hebat, buat apa cuma dengerin Pak Paul Zaitun? Oh, buat apa dengerin Pak Tio? Apa dengerin ini? Ya kita jadi kodok dalam tempurung, merasa diri kita hebat. Tahu-tahu sebenarnya kita paling bodoh. Ya itu aja lah. Surga bergetar nih Pak Juli. Enggak bergetar. Silakan Bro Andreas. Thank you Om Juli sekali lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Bro Diki untuk pertanyaan-pertanyaannya yang juga membangun kita semua yang mendengar hari ini. Ternyata kita mempunyai hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang senantiasa mau belajar dan senantiasa mau menjaga satu sama lain. Ini berhubung waktu, saya tetap masih mau kasih kesempatan karena kita hampir 4 bulan nggak ketemu sama Pak Paul. Jadi kayaknya Pak Paul harus cerita sama kita nih dalam 3-4 menit ke depan ini Pak. Silakan Pak Paul. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Saya sangat diberkati materi dari Pak Juli ya. Sebagai pria penjaga,
saya tambahkan satu ayat dalam Markus 10:45 ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Nah, dalam konteks ini saya menggarisbawahi bahwa kuncinya adalah untuk menjadi pria penjaga, dia harus hidup dalam cinta dan kasih. Itu kuncinya. Ya, Tuhan berkati. Nah, saya mau saksi dulu, selama lebih kurang 3 bulan saya nggak ikut Zoom, bukan saya sengaja ya. Bulan pertama Januari saya dapat berkat sakit ya. Kurang lebih 3 minggu saya di tempat tidur dan turun 7 kilo. Dan bulan 2 itu baru pemulihan. Dan bulan 3 saya dapat undangan beberapa Zoom juga bertepatan pada hari Kamis ya. Dan April ini di tempat kami kemarin tanggal 8 ada pasca lokal GPPS Erenekrek ya. Dan kemurahan Tuhan malam ini saya bisa ikut ya. Dan jika Tuhan kehendaki seterusnya ya. Tuhan berkati, saya kira itu ya. Ya oke, Pak Andreas. Siap, terima kasih Pak Paul. Ya. Puji Tuhan, kembali bergabung sama-sama penuh dengan sukacita lewat ibadah AMC online ini. Saya persilakan untuk Bro Haiki untuk beberapa hal yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Juli buat kebenaran firman Tuhannya yang menguatkan kita semua untuk kita tetap terus ada dalam komunitas yang baik, yaitu Brother Keeper. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan juga tentang pria penyembuh, dan minggu kemarin pria sebagai hamba, dan hari ini kita diingatkan kembali dengan man of God, yaitu pria penjaga. Saya merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Pak Juli bawakan. Bukan hanya menjaga, tapi kita juga harus mempertahankan, menyembuhkan, mencari, bahkan mengasihi pria-pria yang lainnya. Dan setelah kita menjadi pria yang dipulihkan, maka kita harus menjadi pria penjaga untuk menjadi memulihkan untuk pria-pria yang lainnya, untuk menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Makasih sekali lagi Pak Juli buat kebenaran firman Tuhannya, dimanapun Pak Juli berada, menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani dan teman-teman yang sudah berada di Zoom malam hari ini. Di nama Tuhan, saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman tiap hari ada doa pagi. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Di Zoom yang sama, di link yang sama, seperti link malam hari ini. Saya harap supaya teman-teman juga bisa ikut bergabung di doa pagi. Jam 5 sampai jam 6. Tiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita ada ibadah 3 kali, yaitu jam 6 pagi, jam 6 sampai setengah 8 sampai jam 9, dan sorenya jam 4 sore. Itu adalah jadwal ibadah GPPS Agape. Terus minggu depan kita akan Zoom kembali dengan tema The Witness, yaitu pria yang menjadi saksi, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Cahya Jaya. Hari Kamis tanggal 22 April, seperti malam hari ini, setengah 8 malam, Zoom ID yang sama. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ibadah Zoom Brother Keeper seperti malam hari ini. Selanjutnya adalah persembahan atau kolekte untuk kelancaran kebaktian AMC di malam hari ini. Boleh dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC, yaitu nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama
Bapak Mulyawan Setia Utama. Pada saat transfer, mohon ditulis keterangan dengan format kolektif spasi nama. Selanjutnya, ibadah Zoom ini, AMC ini ada di YouTube ya bro ya, yaitu AMC Bandung. Boleh ditonton atau di-subscribe buat teman-teman yang belum ikut ibadah malam hari ini. Mungkin itu aja. Mungkin Pak Juli nanti minta PTT-nya ya, minta dikirimin buat dibagiin ke yang lain. Itu aja, Pak Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali ada tambahan, bro. Silakan. Ada ini titip pesan juga dari Komisi ACC. Oh iya bro. Iya bro, ada ya, kayak poster flyernya. Bro Yusman punya nggak? Ada, sebentar saya tampilkan ya. Yang diumumkan aja ini ada Erik. Boleh Erik, silakan Erik. Sama Erik, boleh Erik. Ya, makasih buat semuanya pria-prianya Allah. Nanti hari Sabtu ada kebaktian ACC jam 7:30 malam via Zoom juga. Jadi sebentar mungkin Pak Yusman bisa ditampilin ya layarnya yang ngisi pembicaranya Pendeta Ishak Tulus dari Bekasi. Ya, jadi kalau yang rindu mau ikutan boleh ikutan. Nah, ini temanya pengorbanan cinta via Zoom, itu ada ID-nya di situ. Kalau mau ikutan boleh nanti dicatat atau enggak nanti tanya ke saya aja. Ya, makasih semua. Satu lagi. Sama oh ya nanti retreat juga nanti diadain secara online juga tanggal 30 April sama 1 Mei. Jadi kita ada 4 sesi. Sesi pertama temanya pemenang luka dari masa lalu di hari pertama hari Jumat tanggal 30 April, yang keduanya hari Sabtu tanggal 1 Mei ada 3 sesi mengatasi perbedaan karakter, hubungan harmonis dengan mertua sama parenting. Nanti ada formulirnya yang mau ikutan, ada biayanya 50.000 per pasangan, nanti transfer ke rekening BCA atas nama Sofia Magdalena, paling lambat 26 April. Oke, sekian. Makasih semua. Lanjut, Bro Andreas. Oke, terima kasih Bro Haiki. Ya, jadi itu sekilas tentang kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Jadi mohon partisipasi semuanya juga. Ini ada ACC juga yang akan mempersiapkan ibadah besok hari Sabtu, dan juga ada retreat online buat pasangan-pasangan rumah tangga yang bisa mendaftarkan, bisa titip di grup AMC, nanti akan dimasukkan ke grup ACC juga. Oke, ibadah kita akan kita akhiri. Saya persilahkan, mungkin Bapak Daniel memungkinkan nggak? Halo. Ya, silakan Pak. Tuhan, maaf, saya masih dalam perjalanan. Makasih Pak Andreas. Ya, halo, kedengar ya, suara saya? Dengar. Ya. Ya, tadi saya tunggu, sebetulnya di sini ada bobotoh Persib yang mau nanya, tapi nggak ada pertanyaan. Ya. Iya, Pak Beno biasanya bertanya. Nah, saudara, mengingat bobotoh Persib, jadi saya ingat bahwa Persib pernah mengalahkan Korea Selatan, kesebelasan nasional Korea Selatan 10-0. Iya. Jadi kesebelasan Persib itu menang 10-0 sama Korea Selatan. Pak Beno tahu nggak Pak Beno? Sudah pulang. Sudah keluar. Keluar Pak Daniel. Nah, ternyata kenapa bisa menang Persib itu? Ternyata kesebelasan Korea Selatan itu tidak ada penjaga gawangnya. Jadi kebobolan 10-0. Ya, ternyata ada banyak seringkali kebobolan dalam rumah tangga. Setan bekerja pada keluarga kita, anak-anak kita kebobolan. Ya, rumah tangga istri kita, saudara, di gereja pelayan-pelayan Tuhan sesama pria kebobolan. Tahu-tahu di sana teman kita, saudara kita jatuh. Karena kita tidak tahu panggilan hidup kita adalah sebagai penjaga, sehingga banyak kebobolan.
Bapak Ibu, pria-prianya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Ya, kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Juli, ya sudah memberkati kita. Dan kita boleh belajar satu hal malam hari ini, bahwa ada panggilan yang sangat penting bagi setiap pria, yaitu fungsi kita sebagai pria penjaga. Ya, sehingga jangan sampai rumah tangga kita kebobolan, teman-teman komunitas kita kebobolan, ya karena kita tidak berfungsi sebagai penjaga. Memang kita nggak bisa menjaga dengan keberadaan kita. Sudah kita di perlu kasih karunia Tuhan, perlu Roh Kudus menolong kita, perlu hikmat, dan terutama kita di rumah tangga tidak bisa menjaga 24 jam istri kita, anak-anak kita, tapi kita bisa doa. Menjaga mereka dengan doa. Menjaga agar Tuhan menolong setiap kita. Sehingga kita dijaga terus. Ya, karena fungsi kita adalah penjaga dan Tuhan menolong setiap kita. Terima kasih sekali lagi Pak Juli untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami para pria-pria AMC. Tuhan memberkati. Dan saya mau nanti sebentar hambanya Bapak Pendeta Paul Zaitun akan tutup dalam doa. Langsung doanya. Ya Pak, silakan Pak. Langsung ya, mari kita doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan malam hari ini kami pria-pria dapat berkumpul walau hanya via Zoom ya Tuhan, merupakan kemurahan-Mu semata-mata. Biarlah firman-Mu memberikan kami motivasi, memberikan kekuatan iman bagi kami, supaya kami sebagai pria-pria penjaga dapat berkonsentrasi untuk tetap eksis dalam cinta dan kasih-Mu, mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan tetap mengandalkan otoritas Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman, memberkati seluruh peserta Zoom yang hadir malam hari ini, usaha pekerjaan rumah tangga, ibadah maupun pelayanan mereka, semua Tuhan memberkati. Para pengurus AMC, Tuhan memberkati semuanya. Sebentar kami akan beristirahat, kiranya Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Dan Tuhan yang campur tangan semuanya. Terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Paul. Amin. Terima kasih Pak Paul, Pak Juli, Ya. Pak Yusman, Pak Andreas, Bro Diki, semua ya. thank you. Erik, yang sudah Gorontalo, sate tuna Gorontalo. sampai minggu depan. Kapan kesini? Ya, besok-besok ya, semuanya ya malam ya.